Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninita Sarsabila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang membentuk karakter jiwa pahlawan bagi remaja melalui adat istiadat ruatan cukur rambut gimbal bagi masyarakat Dieng di Wonosobo. Pendahuluannya, secara istilah di Indonesia, kata pahlawan berasal dari kata Jawa kuno yang sering ditulis pada berbagai kitab klasik mirip buku Ramayana, Bharatayuddha, serta Negara Kertagama. Istilah pahlawan sendiri berasal dari kata pala yang berarti arti butir atau hasil upah. Pahlawan bisa diartikan sebagai orang yang telah mencapai hasil atau butir dari hasil kerja ataupun usahanya. Menurut Chandra Sasmita, pahlawan nasional diartikan sebagai seorang yang telah mencapai hasil usahanya atau memetik buahnya dalam usahanya untuk kepentingan nasional ataupun bangsanya. Dalam hubungan ini, pengertian usaha tidak diartikan sempit, melainkan usaha ataupun perjuangan pada arti yang luas untuk kepentingan bangsa. Dari sekian banyak peristiwa, ada pesan-pesan yang terkait dengan nilai-nilai kepahlawanan seperti keteladanan, rela berkorban, cinta tanah air, kebersamaan, kemerdekaan, kesetaraan, nasionalisme, dan patriotisme untuk memahami serta menghayati nilai-nilai kemerdekaan diri, nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai keadilan untuk kemudian sebagai bagian dari sikap serta perilaku. Hasil dan pembahasannya, karakter yang juga perlu ditanamkan pada generasi muda adalah karakter kepahlawanan, serta cinta tanah air, rela berkorban, amanah, serta senantiasa mengutamakan kepentingan orang banyak jika dibandingkan dengan kepentingan langsung ataupun golongan. Karakter artinya kumpulan antara moral, etika, serta akhlak. Moral lebih menitik beratkan pada kualitas perbuatan, tindakan, ataupun perilaku manusia. Karakter artinya kumpulan antara moral, etika, serta akhlak. Moral lebih menitik beratkan pada kualitas perbuatan, tindakan, ataupun perilaku manusia. Apakah perbuatan tersebut mampu dikatakan baik ataupun buruk, benar atau salah. Pendidikan karakter dimaknai menjadi pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak. Tujuannya untuk mengembangkan kemampuan untuk menyampaikan keputusan baik dan buruknya, memelihara apa yang baik itu, serta mewujudkan kebaikan tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Karakter merupakan watak, tabiat, akhlak, ataupun kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini serta dipergunakan menjadi landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai moral dan norma seperti jujur, berani, bertindak, bisa dipercaya, serta hormat pada orang lain. Hubungan seseorang menggunakan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat serta karakter bangsa. Oleh karena itu, pengembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang. Sinyo adalah seorang pejuang etnis keturunan Tionghoa pada masa revolusi 1945 yang berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah. Beliau satu-satunya prajurit wanita yang ikut angkat senjata sebagai bagian dari Kompi 1 Batalion yang 4 Resimen 18 di bawah komando Soekarno. Sinyo hanya berbekal golok, tumpak, dan bambu runcing. Hal tersebut tidak menyurutkan keberaniannya sedikitpun untuk melawan tentara Belanda, sehingga beliau berhasil merampas senapan jenis LE dari pihak Belanda. Selama masa perang, beliau menyamar sebagai lelaki dengan kain yang melilit dadanya, memakai celana longgar, dan menggunakan nama samaran Muhammad Muksi. Awalnya Sinau ditempatkan di bagian logistik, persenjataan, dan bagian tempur. Sinau dipindahkan ke bagian perawat atau palang merah. Setelah perang fisik selesai, Sinau mengalami kesulitan dalam memperjuangkan haknya sebagai veteran perang. Upayanya mengurus status tersebut tak secepat dan semudah seperti ketika beliau memutuskan bergabung di garda depan perjuangan. Usahanya yang tidak kenal lelah dari Sinau berhasil mendapatkan status veterannya. Sinau akhirnya diakui oleh pemerintah pada 15 Agustus 1981, 3 tahun sebelum beliau meninggal. Beliau memberanikan diri untuk pindah ke Jakarta pada tahun 1979.
Beliau terpaksa hidup menggelandang di ibu kota dan rela tinggal dalam rumah yang kumuh, yang hanya memiliki satu ruangan di samping rel kereta api stasiun Juanda yang berjarak hanya 5 meter, sehingga jika kereta lewat rumahnya sampai ikut bergetar. Beliau sempat menumpang di masjid daerah Petojo. Beliau tinggal di rumah tersebut seorang diri hingga meninggal dunia dan dimakamkan di Jakarta pada tahun 1985 pada usia 70 tahun. Sinau dikenal sebagai sosok yang pemberani dan penyayang. Beliau tak segan memberikan nasihat-nasihat kepada sahabat dan kerabatnya. Setelah meninggal dunia, Sinau dimakamkan di pemakaman Layur Rawamangu. Sebelum meninggal, Sinau menolak ajakan untuk hidup bersama anak-anaknya. Beliau memilih hidup seorang diri di Jakarta, sedangkan suaminya sudah meninggal lebih dahulu. Ruwatan cukur rambut gimbal bagi masyarakat Dieng. Ruwatan berasal dari kata ruwat yang artinya bebas atau lepas. Dalam tradisi lama, diruwat artinya makhluk yang hidup mulia atau bahagia, tapi kemudian berubah menjadi hina serta sengsara. Oleh karena itu, mereka yang hidup sengsara atau hina itu wajib diruwat, yang berarti harus dibebaskan atau dilepaskan dari hidup sengsara. Upacara ruwatan sudah ada semenjak zaman kerajaan Majapahit, serta sampai sekarang pun masih terdapat warga Jawa yang menyelenggarakannya. Bukti sampai sekarang masyarakat dalam melaksanakan upacara ruwat masih menggunakan sesaji yang merupakan budaya orang Hindu. Cukur rambut gimbal telah dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang. Kiai Kolodete ini dianggap juga memiliki rambut gimbal, yang kemudian rambut gimbal tersebut dititipkan kepada anak-anak yang berada pada Dieng, dan maksud agar orang tua asal anak gimbal tadi dapat diperhatikan untuk menjaga anak tadi dengan baik, serta untuk mempersiapkan kebutuhan guna melaksanakan ruwatan. Ritual cukur rambut gimbal yang diadakan pada tanggal 1 Suro berdasarkan kalender Jawa bertujuan untuk membersihkan atau membebaskan anak-anak berambut gimbal dari sukerta atau sesuger, yang berarti kesedihan, kesialan, ataupun malapetaka. Masyarakat percaya bahwa anak-anak berambut gimbal merupakan keturunan Kiai Kolodete atau titipan Kanjeng Ratu Ratu Kidul sebagai mitos turun-temurun pada kehidupan warga Dieng. Masyarakat juga mempercayai bahwa rambut gimbal hanya boleh dipotong jika anak yang bersangkutan telah menghendaki atau memintanya, dan harus dilakukan melalui ritual pencukuran yang dipimpin tetua adat setempat. Ritual ruwatan cukur rambut gimbal didahului dengan aktivitas napak tilas yang dilakukan oleh para pemangku adat di 10 titik tempat. Pencukuran ini hanya bisa dilakukan setelah orang tua memenuhi permintaan apapun yang diajukan oleh sang anak. Konon, jika pemotongan rambut gimbal tidak dilakukan melalui ritual sakral, rambut gimbal akan kembali tumbuh serta anak cenderung sakit-sakitan. Salah satu kondisi paling dasar dari pemotongan rambut gimbal ini merupakan anak yang akan diruwat sudah berumur 5 tahun ke atas, dengan pertimbangan anak-anak pada usia ini relatif mampu meyakini keinginannya tersebut. Dalam prosesi ruwatan akan terdapat arak-arakan atau kirap, lalu disambung dengan ritual jamasan atau memandikan anak gembel, hingga rambut yang telah dipotong akan dilarung di salah satu sungai di Dieng yang akan bermuara ke Laut Selatan. Masyarakat Dieng tumbuh dengan jiwa keislaman yang kuat, meskipun di tanahnya terdapat candi yang dipercayai sebagai candi tertua dalam peradaban Hindu di Pulau Jawa. Ritual-ritual yang masih mereka rawat dimaknai sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri dari Sang Pencipta. Kegiatan napak tilas ini artinya kegiatan spiritual yang dimaksudkan untuk memohon petunjuk dan perlindungan pada Tuhan Yang Maha Esa serta penguasa alam, sehingga pelaksanaan ruwatan yang akan diselenggarakan dapat berjalan lancar dan dihindari dari segala bentuk rubeda serta sengkala atau mara bahaya. Prosesi upacara ruwatan cukur rambut gimbal dimulai dari rumah Mbah Rusmanto selaku pemangku adat, serta dipercaya menjadi juru kunci daerah dataran tinggi Dieng. Prosesi awal dilakukan di Sendang untuk mengkeramasi anak yang akan diruwat
Mairokoco, para sesepuh adat yang dipimpin oleh Mbah Rusmanto melakukan pengambilan air untuk mengkeramasi anak yang akan diruat di Sendang Mairokoco. Selanjutnya, mengarak anak-anak gimbal yang akan diruat menuju ke Telaga Warna. Setelah memasuki area Telaga Warna, anak-anak gimbal yang akan diruat digendong orang tua masing-masing untuk menuju Batu Semar. Di gua tersebut, tokoh pemangku adat memimpin ritual semedi atau doa keselamatan dan dilanjutkan dengan penyucian dengan air sumur yang ada pada dalam gua Semar tersebut. Kemudian dilaksanakanlah prosesi pencukuran rambut gimbal di hadapan warga yang dipimpin oleh pemangku adat serta tokoh-tokoh masyarakat ataupun pemerintah yang memiliki pengaruh di daerah tersebut. Setelah pencukuran selesai, lalu dilanjutkan memanjatkan doa keselamatan pada Allah supaya anak yang diruat tadi mendapatkan keselamatan dan terbebas dari kesialan. Cara selanjutnya yaitu larungan, yakni melarung rambut gimbal yang telah dipotong serta sesajinya di Telaga Warna. Bagi masyarakat yang acara ruatan ini memiliki makna yang sangat sakral pada kehidupan mereka. Kenyamanan hati akan tercapai jika anak mereka yang memiliki rambut gimbal telah diruat dan dipotong rambut gimbalnya. Mereka sangat yakin dan percaya bahwa setelah anaknya yang berambut gimbal diruat serta dipotong rambutnya yang gimbal, maka si anak tadi akan terbebas dari kesialan yang dititipkan oleh Kiai Kolodete. Upacara ruatan ini sampai sekarang tetap dilaksanakan oleh masyarakat yang memiliki anak berambut gimbal. Karakter remaja. Karakter yang jiwa pahlawan bagi remaja melalui adat istiadat ruatan di Wonosobo, yakni 1. Pemberani, 2. Pantang menyerah, 3. Penyayang dan sabar, 4. Tetap teguh pada agama yang dianut, 5. Selalu ingat akan Tuhan Yang Maha Esa. Kesimpulannya, sebagai generasi muda di Indonesia membangun karakter yang berjiwa pahlawan melalui adat istiadat setempat bisa menghidupkan perjuangan para pahlawan. Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda, begitu pula para pahlawan yang gigih memperjuangkan Indonesia. Dengan membentuk karakter bagi remaja ini, diharapkan perjuangan, kegigihan, dan kerja keras para pahlawan akan tetap dirasakan oleh generasi muda sekarang ini. Dengan cara meneladani sifat dan sikap para pahlawan, cinta tanah air, menanamkan para nilai-nilai kepahlawanan dengan belajar sejarah dan lain-lain, sebagai remaja yang cinta tanah air juga sebagai remaja yang selalu ingat dan berjiwa pahlawan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.